Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Kita mulai menapaki serial buku ke-27 Wiro Sableng dengan judul Khianat Seorang Pendekar. Siapkan dirimu kisanak, kita akan memasuki dunia persilatan yang penuh intrik dan tipu daya. Kedai minuman itu penuh dengan para pengunjung yang ingin menikmati bandrek, pisang rebus, dan kacang goreng. Sehabis hujan, memang sedap sekali duduk menikmati bandrek hangat sambil mengobrol dan menghisap rokok. Bandrek merupakan minuman manis bercampur jahe, biasanya diminum hangat-hangat. Tetamu yang ada dalam kedai itu rata-rata bertampang sangar dan kebanyakan membekal golok, pertanda bahwa mereka adalah orang-orang kasar. Seorang pemuda muncul di pintu kedai. Pakaiannya basah kuyup. Dia memakai ikat kepala putih dan rambutnya yang gondrong basah acak-acakan. Saya mencari Memet gendut. Apakah orangnya ada di sini? Pemuda itu bertanya. Orang-orang yang ada dalam kedai itu berpaling ke pintu. Sesaat mereka memandang si pemuda lalu meneruskan obrolan mereka, menghisap rokok atau meneguk bandrek. Tak ada yang menjawab. Semua seperti tak acuh, seolah-olah pemuda itu tak ada di sana. Orang yang bertanya garuk-garuk kepalanya. Terdengar suaranya perlahan, tetapi cukup jelas terdengar oleh semua pengunjung kedai ketika dia berkata, "Aku yakin tidak semua orang yang ada di sini bisu, tapi mengapa tak ada yang menjawab?" Seorang berdestar hitam berpipi cekung membuka mulut dari belakang meja di mana dia sibuk melayani tetamu. Dia adalah pemilik kedai. Orang yang kau cari tak ada di sini. Saya mendapat keterangan orang itu selalu nongkrong di kedai ini setiap malam, berkata si pemuda. Dia masih saja tegak di pintu. Tampaknya segan masuk ke dalam kedai yang sudah sesak oleh tamu itu. Memang benar, tapi malam ini dia belum muncul. Mungkin sebentar lagi, kata orang kedai lalu menyarankan. Tunggu saja di sini sambil minum-minum. Pemuda itu memandang berkeliling dan menjawab, biar saya menunggu di luar sajalah. Terserah padamu, tak ada yang melarang dimanapun kau mau menunggu. Pemuda tadi balikan tubuh dan pergi tegak di bawah cucuran atap kedai. Udara malam sehabis hujan sangat dingin, tapi pemuda ini seperti tidak merasakan. Dia tetap tegak di tempatnya, mematung dan menunggu, sampai akhirnya dari dalam kedai keluar dua orang tamu. Yang satu tinggi kekar berkumis melintang, satunya lagi agak pendek, berkereta gundul, juga bermisai lebat. Masing-masing bawa golok di pinggang. Anak muda, rambut gondrong, kau orang asing di sini. Ada apa mencari Memet gendut? Salah seorang yang barusan keluar dari kedai ajukan pertanyaan. Orang kecil, biasa-biasa saja, jawab si pemuda. Apa yang kecil dan apa yang biasa-biasa? Bertanya lelaki botak. Matanya liar memandangi si pemuda dari atas sampai ke bawah. Saya hanya ingin bicara dengan Memet gendut, tidak dengan lain orang. Jangan begitu. Kami berdua adalah kawan-kawan orang yang kau cari. Jika kau ada keperluan, kami bisa membantu, kata si tinggi kekar. Pemuda itu berpikir sejenak.
akhirnya menjawab, "Terima kasih, biar saya menunggu Mehmet gendut saja." "Sikapmu tidak mempercayai kami berdua, ha?" kata si pendek botak, dan dia melangkah mundar mandir di depan pemuda itu. Tangan kanannya memegang pada hulu golok. Si pemuda garuk-garuk kepalanya. "Apa gunanya saya tidak percaya pada kalian? Tapi apa untungnya kalau mempercayai kalian?" Si tinggi besar ulurkan tangannya dan tepuk-tepuk bahu pemuda itu. "Jangan bicara seperti itu, anak kuda. Orang hendak menolongmu. Kenapa bicara tidak enak begitu?" Aku tadi bilang terima kasih dan tak mau ditolong karena ingin mendengung Mehmet gendut. Tapi kalian seperti memaksa." Pemuda berambut gondrong yang bertampang seperti tolol itu kini keluarkan suara keras dan kasar karena jengkel. Si tinggi besar menyeringai dan kedipkan mata pada kawannya yang berkepala botak, lalu berkata pada pemuda di hadapannya, "Mehmet gendul terkenal sebagai pedagang kuda di daerah ini. Jika ada orang asing mencarinya, pasti urusan jual beli kuda. Bukan begitu?" Si pemuda tak menjawab. Si botak kini ikut memegang bahu pemuda itu seraya berkata, "Jika kau memang ingin membeli kuda, serahkan saja uangmu pada kami. Tunggu di sini. Dalam waktu singkat, kami akan kembali membawakan seekor kuda paling bagus untukmu. Nah, serahkanlah." "Serahkan apa?" "Uang pembeli kuda." "Apa kalian juga pedagang kuda?" Si tinggi menjawab, "Tadi sudah kami katakan, kami ingin menolongmu. Ternyata betul kau ingin membeli kuda. Mehmet gendut memang pedagang kuda terkenal, tapi harga kudanya mahal. Kuda milik kami tak kalah bagus, malah jauh lebih murah. Tunjukkan berapa uang yang kau punya." "Sudahlah, biarkan aku sendirian di sini. Lebih baik kalian masuk lagi ke dalam, teruskan minum." Si tinggi besar usap-usap dagunya. "Kalau begitu, kau harus bayar uang warawiri pada kami." Bayar apa? Apa itu uang warawiri?" tanya si pemuda heran. "Sebagai ganti rugi karena kedatanganmu mengganggu makan dan minum kami," jawab si pendek botak seraya puntir kumis tebalnya. Pemuda gondrong melongo lalu tertawa gelak-gelak. "Sialan, kenapa tertawa?" bentak si tinggi. "Kalian ini berdua mengemis atau hendak memeras?" tukas pemuda itu. "Terserah kau mau menyebut apa. Bagusnya lekas kau serahkan semua uang yang kau miliki," bentak si botak. Nah, tadi hanya minta uang warawiri, kini inginkan semua uangku. Benar-benar wong edan." Sret, sret. Dua bilah golok telanjang tahu-tahu sudah melintang di batang leher pemuda itu. Orang lain mungkin sudah pingsan atau terkencing ketakutan dikalungi dua buah golok seperti itu. Tapi anehnya, si pemuda malah menyeringai dan keluarkan siolan. "Kalau begini namanya bukan pengemis atau pemerasan, tapi perampokan," katanya. "Tepat sekali, ini memang perampokan. Lekas serahkan semua uangmu." Si botak ulurkan tangan kirinya untuk menggeledah pinggang dan saku pakaian si pemuda. Tapi tiba-tiba pemuda itu hantamkan sikunya ke lambung si botak hingga orang ini terjungkal. Saat yang bersamaan, kawannya si tinggi merasakan satu tendangan menghantam tempurung lututnya. Hingga hancur dan terjengkang sang jatuh sambil berteriak kesakitan. Plak, plak. Satu tamparan amat keras melayang ke muka kedua orang itu. Pipi mereka pecah. Keduanya tergelimpang pingsan di bawah cucuran atap. Suara pukulan dan tendangan serta pekik dan tamparan membuat semua tamu dalam kedai terkejut, lalu berlarian keluar untuk melihat apa yang terjadi. Di luar, mereka dapatkan dua kawan mereka tergelimpang pingsan di tanah yang becek. Sementara pemuda asing yang tadi mencari Mehmet gendut tegak tenang-tenang bersedekap lengan. Seolah-olah tak ada terjadi apa-apa di tempat itu. Seorang menyeruak dari kerumunan para pengunjung kedai dan bertanya, "Ada apa di sini?" Anak muda, kau yang mencelakai kedua orang ini." "Bukan aku.
Mereka minta celaka sendiri, jawab si pemuda. Lama-lama, dia merasa muak melihat sikap orang-orang itu. Bagaimana selanjutnya nasib si pemuda? Seorang menyeruak dari kerumunan para pengunjung kedai dan bertanya, "Ada apa di sini? Anak muda, kau yang mencelakai kedua orang ini?" "Bukan aku, mereka minta celaka sendiri," jawab si pemuda. Lama-lama dia merasa muak melihat sikap orang-orang itu. Aku mencari Mehmet gendut. Mereka hendak merampok. Wong edan. Jangan menuduh sembarangan ya. Mereka adalah orang-orang baik-baik. Yang bicara adalah pemilik kedai. Begitu? Apa kau dapat menerangkan mengapa orang baik-baik mencabut golok dan memaksa aku menyerahkan uang? Kau mengarang cerita, seseorang berkata setengah berteriak. Lalu beberapa orang membuat gerakan sama, mencabut golok di pinggang masing-masing. Srek, srek, termasuk si pemilik kedai. Kalau begitu, kalian semua ternyata kawanan perampok, ujar si pemuda. Rupanya, sudah cukup lama kalian berkomplot di daerah ini tanpa pernah mendapat hajaran. Hari ini, biar Tuan besarmu memberikan sedikit pelajaran. Majulah ramai-ramai. Mudah sombong, minta mampus. 6 orang merangsak maju dengan senjata di tangan. Si pemuda sama sekali tidak takut. Sikapnya berdiri acuh tak acuh. Ketika 2 dari 6 pengeroyok menyerbu maju, pemuda berambut gondrong keluarkan siulan nyaring. Tubuhnya berkelebat ke atas, tangan dan kakinya menghantam kian kemari. Maka terdengarlah jerit pekik di tempat itu. 3 orang langsung terhampar di tanah, merintih kesakitan sambil memegangi dada, kepala atau perut. 2 lainnya tersandar di dinding kedai. Yang satu yang paling parah menyangsang di antara semak belukar di seberang jalan. Melihat kejadian ini, yang lain-lain melangkah mundur menjauhi si pemuda. Rasa kagum tertutup oleh rasa takut. Ketika pemilik kedai buang senjatanya ke tanah dan masuk ke dalam kedai, yang lainnya pun mengikuti. Tapi ada pula yang segera meninggalkan tempat itu dan lenyap dalam kegelapan malam. Si pemuda tiba-tiba merasakan punggungnya ditepuk orang. Cepat dia berpaling dan dapatkan seorang lelaki kecil sangat kurus tegak di hadapannya. Orang ini memberi isyarat seraya berkata, "Lekas, ikuti aku." "Kau siapa?" tanya si pemuda curiga. Orang itu tak menjawab, malah langsung berlari pergi. Meskipun merasa tidak enak, tapi akhirnya pemuda itu mengejar juga orang tadi. Jauh di pinggiran desa, dekat pesawahan, orang itu perlambat larinya lalu berhenti dan menunggu si pemuda. "Katakan, apa maksudmu menyuruh aku mengikuti?" tanya si pemuda. "Bukankah kau mencari Mehmet gendut? Akulah orangnya." "Kurang ajar, jangan berani bergurau ya." "Aku tidak bergurau. Memang akulah Mehmet gendut, pedagang kuda yang kau cari." "Menurutku, yang namanya Mehmet gendut itu pasti manusia yang gemuk besar, tidak kurus kering cacingan sepertimu ini." Orang itu tertawa. "Kau hanya mengenal namaku, belum pernah bertemu. Bukan kau seorang yang menduga salah. Orang-orang memberi nama itu padaku justru sebagai kebalikan dari keadaan tubuhku yang seperti jerangkong ini." "Begitu, tapi aku masih belum percaya padamu. Bukankah tadi kulihat kau ada di dalam kedai ketika aku pertama kali datang dan bertanya?" "Betul. Lalu kenapa kau tidak menjawab?" "Aku tidak berani lah." Mengapa tidak berani? Kedai dan daerah sini dikuasai oleh gerombolan rampok dan pemeras pimpinan kumbang pleret. Orangnya itu yang tinggi besar dan berkumis yang mula-mula mendatangimu bersama si botak. Pemilik kedai adalah seorang anak buahnya, dan aku sejak lama jadi bulan-bulanan pemerasan mereka. Jika ada yang hendak membeli kuda,
Mereka langsung turun tangan menetapkan harga. Padaku kemudian hanya diberikan sejumlah uang yang sangat kecil. Aku sudah lama ingin meninggalkan daerah ini, tapi mereka mengancam anak dan istriku. Mehmet gendut yang ternyata hanya seorang lelaki separuh baya bertubuh kerus kering diam sesaat. Lalu dia bertanya, "Kau mencariku? Apakah hendak membeli kuda?" Pemuda rambut gondrong mengangguk. "Tapi aku khawatir uangku tak cukup. Apakah bisa kalau menyewa saja?" Mehmet gendut tertawa. "Sewa menyewa tak pernah aku lakukan. Itu urusan bikin repot saja. Melihat kau telah melakukan sesuatu yang hebat malam ini, aku bertanya, berapa uang yang kau miliki?" Pemuda itu mengeluarkan sebuah kantong kecil dan menyerahkannya pada si pedagang kuda. Mehmet gendut memeriksa lalu memasukkan kantong itu ke dalam saku pakaiannya. "Uangmu tak cukup untuk membeli seekor kuda pun. Tapi tak apa, kau orang asing di sini. Dari sini kemana tujuanmu?" tanya Mehmet gendut. "Lumajang." "Lumajang? Berarti kau akan melewati lautan pasir Tengger. Dengan berkuda terus-menerus paling tidak kau membutuhkan waktu 1 hari 1 malam. Dan tak mungkin kau hanya memiliki seekor kuda. Dan tidak harus ada seekor kuda cadangan. Kalau hanya membawa seekor kuda dan terjadi apa-apa dengan binatang itu, kau akan menemui ajal di lautan pasir. Lebih baik kau mengambil jalan lain, tapi itu berarti lebih dari 10 hari baru sampai di Lumajang." "Itulah yang tak aku ingini. Aku harus cepat-cepat sampai di sana." Si pemuda tampak bingung dan garuk-garuk kepalanya berulang kali. "Uangku, katamu tidak cukup. Bagaimana ini?" "Sudahlah, aku akan menolongmu. Boleh aku tahu namamu?" "Panggil aku Wiro," jawab pemuda gondrong. "Aku akan berikan 2 ekor kuda padamu. Jika kemudian hari kau mau membayar kekurangannya, terserah saja. Tapi aku tak begitu mengharapkan." "Wah, terima kasih. Kau orang baik. Tapi dari tadi kita hanya bicara saja di pinggir sawah di malam buta dan gelap begini. Aku belum melihat kuda-kudamu. Rumahku di timur sawah ini. Kita berangkat sekarang saja." Kedua orang itu menyeberangi sawah menuju ke arah timur. Selewatnya pesawan, dalam kegelapan malam, di kejauhan tampak sederetan rumah. Salah satu di antaranya memiliki halaman luas yang diberi berpagar kayu tinggi. Lebih dari selusin kuda kelihatan di balik pagar itu. Inilah rumah Mehmet gendut. Ketika sampai di ujung pagar, pedagang kuda ini hentikan langkah. Ia memandang ke arah rumah. Dalam kegelapan, tampak sosok-sosok tubuh mendekam di sekitar bangunan. "Aduh, hatiku tak enak nih. Ada beberapa orang di sekitar rumah. Aku curiga. Jangan-jangan," kata Mehmet gendut. "Ya, aku juga sudah melihat dari tadi," kata Wiro. "Tenang saja. Jika orang-orang itu bermaksud jahat, akan ku gebuk seperti tadi aku menggebuk Kumbang Pleret dan anak buahnya. Yang aku khawatirkan anak istriku di dalam rumah," ujar Mehmet gendut. "Berhenti di sana." Satu bentakan menggema keras di dalam kegelapan malam yang dingin. "Astaga, itu suara Kumbang Pleret," bisik Mehmet gendut. "Bagaimana dia tahu sudah berada di sini?" 8 orang bergerak dari arah bangunan rumah. Semua menghunus senjata di tangan. Kedua orang itu memasuki pintu halaman. Bagaimana Wiro Sableng alias pendekar kapak maut Naga Geni 212 akan menghadapi Kumbang Pleret dan anak buahnya? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.